Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang moral, hukum, dan pertimbangan estetis. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Sylvia Ratna Dewi dengan NPM 190016, yang kedua Eka Yuda 190026, yang ketiga Hikmah Wintoro 190029, Sevia Tiara Putri 190157, Fernanda Ade Ayu 180052. Penilaian nilai. Yang pertama, moral versus non-moral. Sumber kebingungan dalam diskusi yang melibatkan penalaran moral adalah moral. Kata tersebut memiliki dua arti yang terpisah dan berbeda. Pertama, moral dapat digunakan sebagai kebalikan dari non-moral. Ini adalah pengertian di mana kami telah menggunakan istilah tersebut. Klaim Karl Rove arti kedua dari moral, bukan kebalikan dari non-moral, tetapi tidak bermoral. Yang kedua, dua prinsip penalaran moral. Misalkan Moore mengumumkan pada hari pertama kelas bahwa ujian akhir bersifat opsional, kecuali katanya sambil menunjuk ke seseorang secara acak. Untuk wanita muda di baris ketiga, untuk Anda katanya final itu wajib. Masalahnya di sini adalah bahwa siswa ini tidak berbeda dari orang lain, namun Moore memperlakukan secara berbeda. Dan ini membawa kita pada prinsip pertama, penalaran moral. Baik, untuk yang selanjutnya mungkin saya akan lanjut ke materi kedua, prinsip moral. Definisi prinsip moral. Prinsip moral yaitu penilaian nilai yang bersifat umum. Artinya, prinsip moral mengacu pada apa yang harus dilakukan atau benar, pantas, dan lain-lain. Tidak hanya dalam satu kasus, tetapi dalam semua kasus serupa. Mencuri itu salah, adalah prinsip moral. Mencuri dari bilik bab itu salah. Hanyalah penilaian nilai moral yang sebenarnya tentang kasus tertentu. Next. Untuk yang selanjutnya, memperoleh penilaian nilai moral. Prinsip moral umum yang diasumsikan di sini mungkin adalah apapun yang tidak wajar tidak boleh dilakukan. Membawa prinsip itu ke cahaya mengatur panggung untuk diskusi yang bermanfaat. Apa yang dianggap tidak wajar, apakah tidak wajar untuk terbang, untuk memakai pakaian, untuk hidup sampai 100, melakukan hubungan seks di luar reproduksi, dan benarkah hal-hal yang tidak wajar tidak boleh dilakukan? Di dunia alami keturunan yang sangat cacat dibiarkan berjuang sendiri. Apakah kita salah merawat anak-anak kita sendiri yang cacat parah? Mencakar diri sendiri di depan umum tentu saja dianggap wajar, tetapi dalam budaya kita tidak melakukannya dianggap sebagai hal yang tidak patut dilakukan. Mungkin untuk yang selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Baik, akan saya lanjutkan ya, Mas. Perspektif utama dalam penalaran moral. Yang pertama ada konsekuensialisme. Perspektif adalah pandangan bahwa konsekuensi suatu keputusan, perbuatan, atau kebijakan menentukan nilai moral. Yang kedua ada teori tugas atau deontologisme.
Immanuel Kant yang menyaksikan fase awal dari filosofi utilitarian menemukan kekurangan utilitarianisme karena pengabdiannya, antara lain ada kewajiban moral. Teori Kant adalah versi dari apa yang disebut teori tugas atau deontologi. Yang ketiga ada relativisme moral. Relativisme moral adalah gagasan bahwa ada yang benar dan salah bergantung pada dan ditentukan oleh kelompok atau budaya seseorang. Yang keempat ada relativisme agama, yaitu relativisme agama adalah keyakinan bahwa apa yang benar dan salah adalah apapun yang dianggap oleh budaya, agama, atau masyarakat seorang. Relativisme agama adalah keyakinan bahwa apa yang benar dan salah adalah apapun yang dianggap oleh budaya, agama, atau masyarakat seorang. Selanjutnya bisa dilanjutkan yang lain. Baik, Ini akan saya saya lanjutkan. lanjutkan. Oh iya. Untuk musyawarah moral, dalam kehidupan nyata, penalaran moral seringkali merupakan campuran perspektif, campuran pertimbangan utilitarian yang agak berbobot pada kebahagiaan seseorang, dimodifikasi oleh gagasan tentang tugas hak dan kewajiban, dan sering bercampur dengan pemikiran mungkin bersalah tentang apa yang idealnya berbudi luhur atau orang tua, guru, akan melakukannya dalam keadaan yang serupa. Ini juga terkadang melibatkan kesalahan penilaian nilai mungkin dikacaukan dengan jenis klaim lainnya. Ketidakkonsistenan dapat terjadi, argumen induktif mungkin lemah atau argumen deduktif tidak valid. Next, Mbak. Penalaran hukum. Penalaran yang digunakan oleh para ahli hukum dan pengacara dalam menerapkan hukum bersifat deduktif dan induktif. Jika deduktif, penalarannya bisa masuk akal, valid, atau tidak sah. Dan jika induktif, dapat berkisar dari kuat hingga lemah. Penalaran deduktif tentu saja mencakup penalaran kategoris dan hipotesis. Dan penalaran induktif meliputi generalisasi, penalaran dengan analogi, dan penalaran tentang sebab akibat. Penalaran dengan analogi dan penalaran tentang sebab akibat patut mendapat perhatian khusus dalam kaitannya dengan penerapan hukum. Next, Mbak. Mungkin bisa dilanjutkan, Mbak Fernanda. Baik, Mbak, terima kasih. Yang selanjutnya penalaran estetika. Terdiri dari yang pertama 8 prinsip estetika. 1. Objek bernilai estetis jika bermakna atau mengajar kita. Yang kedua, objek bernilai estetis jika memiliki kapasitas untuk menyampaikan nilai atau kepercayaan yang penting bagi budaya atau tradisi asalnya atau yang penting bagi seniman yang membuatnya. Yang ketiga, objek bernilai estetis jika mereka memiliki kapasitas untuk membawa perubahan sosial atau politik. Yang keempat, objek bernilai estetis jika mereka memiliki kapasitas untuk memproyeksikan, menimbulkan kesenangan pada mereka yang mengalami atau menghargainya. Yang kelima, objek bernilai estetis jika mereka memiliki kapasitas untuk memproyeksikan. Yang keenam, objek bersifat estetis berharga jika mereka memiliki kapasitas untuk menghasilkan pengalaman non-emosional khusus. Yang ketujuh, objek bernilai estetis jika memiliki estetika khusus properti atau menunjukkan bentuk estetika khusus. Dan tidak ada argumen beralasan yang dapat menyimpulkan bahwa objek itu estetis berharga atau tidak berharga. Yang kedua, menggunakan prinsip estetika untuk menilai nilai estetika. Hal pertama yang perlu diperhatikan tentang prinsip-prinsip estetika adalah bahwa ada yang cocok satu sama lain.
Dengan demikian, seorang pemikir yang berakal dapat menarik lebih dari satu orang dalam mencapai suatu keputusan tentang nilai estetis suatu objek. Namun, beberapa prinsip tersebut tidak dapat digunakan secara bersama-sama secara konsisten untuk menilai nilai estetika. Ini memiliki hubungan yang sama satu sama lain seperti halnya klaim yang bertentangan. Yang ketiga, mengevaluasi kritik estetis, relevansi dan kebenaran. Apakah ada evaluasi terhadap sebuah karya seni sebaik yang lain dalam menciptakan perlakuan kritis terhadap karya itu? Jawabannya tidak, karena dua alasan. Yang pertama, prinsip-prinsip seni yang dianut seseorang berfungsi sebagai kerangka konseptual yang membedakan alasan-alasan yang relevan dari yang tidak relevan. Yang kedua, bahkan alasan yang relevan tidak ada gunanya jika tidak sesuai dengan pekerjaan yang diterapkan. Dan yang keempat, eson secara estetis. Prinsip-prinsip estetika yang dikenalkan adalah yang paling umum ditemukan, baik secara langsung maupun implisit. Dalam diskusi tentang seni, prinsip-prinsip tersebut memiliki kekuatan emosional yang memandu dalam memandang seni. Kekuatan emosi adalah dimensi bahasa yang memungkinkan kata-kata yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang lebih dari menyampaikan informasi. Dan selanjutnya, Saya lanjutkan slide selanjutnya, yaitu ada kesimpulan. Kesulitannya adalah bahwa tidak setiap penilaian nilai mengungkapkan penilaian nilai moral. Pertimbangan nilai adalah klaim yang menyatakan nilai. Kata-kata tertentu terutama seharusnya benar, salah, dan kebalikannya digunakan dalam pertimbangan nilai moral. Meskipun kata-kata tersebut juga dapat digunakan dalam pengertian non-moral. Penalaran tentang moralitas dibedakan dari jenis penalaran lain karena kesimpulan yang coba dibuatkan adalah penilaian nilai moral. Kesimpulan yang mengandung pertimbangan nilai tidak dapat dicapai hanya dari premis yang tidak mengandung pertimbangan nilai. Atau Anda tidak dapat memperoleh keharusan dari adalah prinsip moral umum harus diberikan untuk menyatukan premis pernyataan fakta dan kesimpulan penilaian nilai. Ketika dua atau lebih kasus yang diperlakukan secara berbeda tampak serupa, beban pembuktian ada pada orang yang memperlakukannya secara berbeda untuk menjelaskan apa perbedaannya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.